Halo Vikers, welcome to Sneak Flix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Forever, season pertama, episode kedua. Scene dibuka oleh seorang wanita yang sedang berbicara melalui teleponnya. Di sana ia terlihat sangat tergesa-gesa. Ia juga bahkan sempat meminta kepada supir taksi untuk menurunkannya di tengah-tengah jembatan. Tetapi ketika ia berhasil keluar dari taksi, wanita tersebut memutuskan untuk melompat dari jembatan. Di ruangan forensik, Henry mulai menjelaskan kepada detektif Hansen bahwa jasad yang ada di depan mereka adalah seseorang yang tewas karena akibat kecelakaan. Namun detektif menyangkal hal itu karena ia melihat kapak yang tertancap di dalam kepala sang korban. Akhirnya Henry memberitahu penalarannya atas kronologi bagaimana korban bisa mendapatkan kapak di kepalanya. Dengan penjelasan yang diberikan oleh Henry, akhirnya detektif mau mengakui bahwa korban itu ternyata memang mati akibat kecelakaan. Ketika detektif hendak pulang karena kasusnya telah selesai, Henry memanggilnya untuk menjelaskan bahwa terdapat satu kasus lagi yang sangat mencurigakan, yaitu tentang kematian seorang wanita yang terjun bebas dari atas jembatan. Henry pun menjelaskan bahwa ia menemukan serpihan cat dari jembatan itu di kuku gadis tersebut, serta Henry menyadari dari luka yang didapat dari wanita itu, ia meyakini bahwa wanita tersebut bukanlah bunuh diri, melainkan telah dibunuh. Mendengar penjelasan detektif itu pun langsung menjelaskan bahwa ia akan segera menyelidikinya. Lalu scene bergerak pada Letnan Joan yang bertanya-tanya mengapa detektif Martinez membuat kasus orang terjun itu sebagai kasus pembunuhan. Martinez menjelaskan bahwa telah ada seseorang dokter yang menyatakan jika kematian gadis itu atas dasar sebuah pembunuhan. Letnan menanggapi permintaan itu dengan mengatakan bahwa mereka saat ini memiliki segudang kasus pembunuhan sungguhan. Ia juga meminta kepada detektif agar bisa memanfaatkan penyelidik medis detektif Martinez dengan lebih cukup teliti. Ketika Henry sedang meneliti sebuah mata manusia, Lucas datang dengan memberi kabar bahwa keluarga dari gadis itu hendak melihat jasadnya secara langsung. Awalnya Henry sempat menolak untuk membiarkan keluarga korban melihat anaknya yang telah sangat buruk. Tetapi ketika ia melihat keluarga korban telah memasuki ruangan, akhirnya Henry mau tak mau harus menghampiri keluarga itu untuk menjelaskan bahwa ia sangat turut berduka cita atas kematian dari putri mereka. Henry juga memberitahu gadis itu telah meninggal dengan cara terjatuh dari atas jembatan. Orang tua gadis menjelaskan jika putrinya takkan mungkin melakukan bunuh diri, serta memberitahu bahwa putrinya adalah seseorang yang sangat berprestasi dan juga ia akan pergi ke Paris minggu ini. Namun sayangnya Henry menyarankan keluarga korban itu membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Henry juga menyebutkan bahwa ia mengerti rasa sakit yang keluarga korban alami. Tetapi keluarga korban menjelaskan bahwa Henry takkan pernah mengerti perasaan sakit mereka karena Henry tak memiliki seorang anak. Lantas scene langsung bergerak pada flashback ketika Henry mulai mengadopsi Abraham yang merupakan seorang anak yang tak ditemukan oleh keluarganya. Di sana Abigail menyebutkan bahwa Henry telah jatuh cinta kepada Abraham serta ia juga akan menanggung tanggung jawab untuk mengurus anaknya. Kembali pada Abraham yang telah dewasa sedang memberikan masakannya kepada Henry. Di sana Henry menjelaskan bahwa ia telah bertemu dengan keluarga korban dan Henry menjelaskan bahwa semenjak bertemu dengan keluarga korban ia tak bisa memikirkan terkait kasus itu. Tak lama kemudian Abe meminta kepada Henry untuk pergi karena Abe sedang mencoba untuk berkencan dengan seseorang. Tetapi di sana Henry menyadari bahwa di aplikasi kencan Abe ia telah memalsukan foto profilnya. Lantas demi mensupport Abe, Henry memutuskan untuk pergi sendiri menyelidiki kasus kematian korban itu. Di sana ia menemukan sebuah petunjuk bahwa terdapat ada 2 orang di tempat kematian gadis itu. Di sana juga Henry berhasil menemukan sebuah borgol di jembatan dan ia mencoba untuk segera mengambil borgol itu. Sayangnya, ternyata Henry hampir saja terjatuh dari jembatan dan beruntung sekali ia berhasil selamat kali ini. Namun ketika ia mencoba untuk menaiki sepedanya kembali, Henry tiba-tiba mendapatkan sebuah hantaman dari truk yang sangat besar. Dengan segera, sopir truk itu menghampiri Henry karena ia merasa sangat bersalah. Namun ternyata sopir truk itu kebingungan karena tak ada seorang pun di hadapannya. Dan tak lama kemudian, Henry pun hidup kembali di laut. Ia dengan segera menelpon Abe untuk meminta jemputannya.
Keesokan harinya, Lukas menemukan petunjuk bahwa tebakan Henry ternyata benar, yaitu di dalam kuku gadis itu terdapat cat yang sesuai dengan jembatan. Serta Lukas juga menemukan partikel kulit yang tersela pada kulit gadis tersebut. Lukas menjelaskan partikel kulit itu tak sesuai dengan kulit korban, dan Lukas juga memberitahu bahwa telah ada yang meninggalkan kado di meja Henry. Setelah melihat kado itu, Henry mendapati bahwa telah terdapat surat dari seseorang yang mengetahui kejadian semalam ketika Henry ditabrak oleh truk hingga tewas. Seketika Henry langsung teringat akan obrolannya dengan pria misterius yang mengatakan bahwa mereka mengalami sakit, kutukan, dan derita yang sama. Tak lama kemudian detektif Martinez datang menghampirinya untuk mempertanyakan bukti yang Henry dapatkan. Henry menjelaskan bahwa ia telah melihat ada 2 jejak di atas jembatan itu, dan mendengar hal tersebut membuat Martinez bertanya-tanya mengapa Henry melakukan hal itu. Henry menjawab, ia telah menyusuri TKP, dan dengan segera Henry langsung menghampiri AB untuk memberitahu surat yang ia dapatkan. Ia juga menjelaskan bahwa orang itu telah melihatnya di jembatan tewas, serta orang itu juga telah melihat Henry mati. Sayangnya tak terlalu ia menghiraukan perkataan dari Henry. AB justru menjelaskan bahwa kertas yang dipakai di dalam surat itu sudahlah sangat tua. Tak lama setelah itu, detektif Martinez datang dengan segudang informasi jika kematian gadis itu sangatlah janggal. Dan dengan segera pun Martinez diajak Henry untuk menghampiri kampus dari gadis yang tewas akibat terjun dari jembatan. Setelah mereka tiba di kamar asramanya, mereka bertemu dengan keluarga gadis itu. Di sana detektif meminta kepada informasi mengenai gadis tersebut. Mereka juga di sana menemukan informasi bahwa gadis itu sedang sibuk untuk meneliti sebuah naskah kuno bersama rekan dan dosennya. Henry juga menjanjikan kepada orang tua gadis mereka akan segera menemukan pembunuh dari gadis tersebut. Dan mendengar hal itu membuat Martinez marah kepada Henry. Tetapi Henry menjelaskan mereka harus segera membantu keluarga itu untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan putri mereka. Lantas Martinez dan Henry pun dengan segera menghampiri seorang dosen yang sedang mengajar mahasiswanya. Di sana mereka mulai mengajukan pertanyaan kepada dosen itu. Setelah mendengarkan perdengaran dari dosen tersebut, Henry mulai menyadari beberapa hal. Dosen itu juga menyebutkan bahwa ia sedang menonton opera dengan istrinya ketika mendengar kabar kematian dari salah satu mahasiswanya. Dan setelah menyudahi sesi wawancara itu, Henry menjelaskan bahwa profesor memiliki hubungan dengan gadis tersebut. Karena dosen itu telah merokok di kamar gadis itu, serta gadis itu juga telah memakai shawl dosen tersebut dalam fotonya. Henry juga menyebutkan bahwa mereka perlu sesuatu hal untuk mengaitkan dosen itu dengan gadis tersebut. Yaitu caranya adalah dengan menggunakan tes DNA. Setelah tes DNA dilakukan, ternyata mereka menemukan kecocokan di antara DNA dosen tersebut dengan DNA yang ada pada kuku dari gadis yang tewas. Dengan segera mereka langsung menghampiri rumah dari dosen untuk mengajukan pertanyaan kepada istri dosennya. Di kediaman dosen, di saat Martinez sedang sibuk menanyakan terhadapnya, Henry tersadar beberapa hal, yaitu istri dari dosen tersebut saat ini sedang melindungi suaminya agar suaminya tak bersalah. Hal itu dibuktikan karena dosen itu tak berada di tempat opera waktu tersebut. Bukti dapat terlihat dari 2 lembar tiket yang berada di sana. Tak hanya itu, di sana juga terdapat foto dari dosen dan istrinya yang telah berdebu, sehingga Henry cukup yakin bahwa hubungan di antara dosen dengan istrinya sedang tak baik-baik saja. Mendengar penjelasan dari Henry membuat Martinez menjelaskan bahwa jika istri dosen melindungi suaminya, maka ia akan terkena hukuman penjara juga. Dan mendengar ancaman tersebut membuat istri dari dosen itu mulai memberikan pernyataan yang sebenarnya. Ketika mendengar pernyataan dari istri dosen, membuat suaminya langsung ditangkap atas kesalahannya. Di sana dosen itu memberikan pernyataan bahwa ia sangat mencintai gadis dan mahasiswanya. Tetapi ia telah berhasil memutuskan gadis itu karena ia berpikir jika gadis itu masih memiliki kehidupan yang sangat panjang. Henry juga menyadari bahwa omongan dari pria itu berkata jujur, serta ia melihat bahwa dosen tersebut memiliki sebuah luka di borgol tangannya. Tak lama kemudian pengacara dosen itu datang untuk membawa dosen tersebut pergi. Sebelum dosen pergi, Henry menghampirinya untuk meminta dosen itu membuka bajunya. Namun ternyata dosen itu tak sempat mengabulkan permintaan apa yang Henry minta padanya. Dan mendengar hal tersebut membuat Martinez mempertanyakan apa yang telah Henry lakukan. Henry menjelaskan dugaannya bahwa dosen dan gadis itu baru saja berhubungan intim sebelum kematian dari sang gadis. Lalu scene bergerak pada AB yang mempertanyakan mengapa ia harus terlibat dalam kasus itu.
Henry menjelaskan bahwa saat ini pria tak bersalah sudah masuk ke dalam penjara karena dirinya. Henry juga menyebutkan bahwa tak ada alasan untuk dosen itu membunuh gadis yang ia cintai. Namun Abraham menjelaskan dugaannya bahwa bisa saja mungkin dosen itu berbohong karena gadis itu telah mencampakkannya sehingga membuat dosen tersebut marah dan sengaja menjatuhkan gadis itu dari jembatan. Abe juga sempat berpikir apabila dosen itu adalah seorang korban, berarti telah ada seseorang yang merencanakan semua itu dengan cermat. Sehingga orang yang merencanakannya telah berhasil membuat kematian gadis itu terlihat seperti sebuah kecelakaan. Di sana juga Abraham menunjukkan temuannya terkait surat yang Henry berikan. Yaitu surat itu berasal dari sebuah hotel di Italia yang telah lama hancur pada masa Perang Dunia Kedua. Mendengar hotel yang disebutkan oleh Abe membuat Henry teringat kembali ketika dirinya hendak meninggalkan Abigail. Di sana Henry telah menuliskan sebuah surat kepergiannya. Dan ketika Henry telah meninggalkan hotel tersebut, Abigail mencoba untuk mengejar dirinya agar bisa mempertanyakan apa yang telah Henry lakukan padanya. Henry menjawab bahwa hubungan di antara mereka berdua takkan berhasil dan takkan pernah bisa dilakukan. Lantas Abigail juga mempertanyakan apakah Henry benar-benar mencintai dirinya. Henry memberitahu Abigail bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan di antara mereka takkan berakhir dengan baik. Abigail mencoba menjelaskan ia tak pernah peduli bagaimana hubungan mereka berakhir karena ia berpikir bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan mendengar itu membuat Henry tersentuh serta ia mulai mencium Abigail. Keesokan harinya Henry kembali melihat mayat dari gadis itu dan menjelaskan kepada Lukas bahwa gadis tersebut sempat memberikan perlawanan sebelum ia tewas. Ia juga menduga bahwa telah ada seseorang yang mencoba untuk memancing dirinya agar bisa pergi ke jembatan itu. Di sana Henry mulai mendapatkan sebuah ide dengan membuka mulut dari sang gadis. Hingga pada akhirnya Henry berhasil menemukan sebuah petunjuk berupa daging manusia yang berada pada dalam mulut sang gadis. Ia juga meminta kepada Lukas untuk mencocokkan DNA dari daging itu dengan DNA dari sang dosen dari gadis tersebut. Tak lama kemudian Martinez datang menghampiri mereka untuk mengatakan bahwa hal itu tak perlu mereka lakukan sebab mereka telah menemukan jasad yang lain. Setibanya mereka di TKP, mereka menemukan dosen yang telah dibebaskan secara bersyarat, ternyata telah membuat surat bunuh diri. Dan ketika Henry melihat surat bunuh diri tersebut, ia menegaskan jika dosen itu telah dibunuh oleh seseorang. Hal itu dapat dibuktikan dengan irisan tangan yang terdapat di tangan sang dosen. Henry juga menduga bahwa sang dosen telah dibius serta tulisan yang berada di kertas bunuh diri itu menggunakan tangan kidal. Henry juga tersadar bahwa penggunaan kata yang digunakan pada surat tak serupa dengan apa dari kepribadian milik dosen tersebut. Lantas Martinez langsung menjelaskan bahwa tempat itu akan menjadi TKP mereka, serta ia meminta agar rekaman CCTV di tempat itu untuk segera diamankan dengan baik. Di saat Martinez sedang sibuk melihat rekaman CCTV, Henry melihat sebuah petunjuk dalam naskah yang berada di meja dosen. Sementara Martinez berhasil menemukan bahwa istri dari dosen itu telah menghampiri kampus. Ketika salah seorang mahasiswa memasuki ruangan kerja dosen, Henry menghampirinya untuk menjelaskan tuduhan yang ia miliki padanya, bahwa semua ini adalah ulah dari mahasiswa itu. Sebab Henry yakin bahwa mahasiswa tersebut telah memiliki kecemburuan terhadap dosen dan gadis milikinya. Mahasiswa itu juga mempunyai benci karena nama dari dirinya tak dicantumkan ke dalam naskah yang dibuat oleh dosen beserta gadis tersebut. Dan mendengar tuduhan yang diberikan oleh Henry membuat mahasiswa itu langsung memberikan perlawanan kepadanya. Namun sayang sekali mahasiswa itu berhasil melayangkan ancaman kepada Henry. Dan ketika mahasiswa itu membawa Henry keluar, Martinez melihat hal tersebut dan dengan segera meminta kepada tim penyelamat untuk segera menghampirinya. Dan beruntung sekali, Detektif Martinez berhasil mengambil tindakan untuk melumpuhkan mahasiswa itu. Ketika Detektif Martinez membicarakan rekaman yang dimiliki oleh Henry dengan anak buahnya, Letnan Joan menjelaskan bahwa rekaman itu seharusnya berada di ruang bukti. Dan Letnan Joan juga memarahi Martinez karena tak mau mengikuti arahannya. Tetapi Letnan Joan mewajarkan hal itu sebab Martinez telah mengikuti firasatnya untuk memecahkan kasus. Hal itu juga sebab ialah sebuah hal penting yang harus dimiliki oleh seorang anggota polisi. Di kantor Henry, Lukas menghampirinya untuk menjelaskan orang tua gadis itu datang untuk mengambil barang putri mereka. Dengan segera Henry memberikan beberapa barang-barang milik gadis itu kepada orang tuanya kembali. Sementara di laci kantor Detektif Martinez, terdapat foto dari Dr. Henry dan Martinez juga memandangi foto itu sepanjang malam. Sedangkan di kediaman Henry, Abe menyebutkan bahwa ia juga merindukan Abigail.
Henry menjelaskan dugaannya bahwa mungkin saja Abigail masih hidup. Namun Abe menegaskan bahwa Abigail telah tiada. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah menerima kepergian Abigail dari dulu. Dan maka dari itu ia meminta kepada Henry untuk melakukan hal serupa. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Henry yang mengangkat telepon dari seseorang yang tak dikenal. Di sana Henry menjelaskan bahwa dirinya tak suka main-main. Ia juga mempertanyakan mengapa orang itu bisa tahu mengenai hotel tersebut. Orang misterius itu hanya menjelaskan bahwa ia telah melakukan riset tentang Henry. Ia juga masih kebingungan dengan fakta mengapa Henry masih memperdulikan semua hal. Orang misterius itu hanya menjawab bahwa Henry dapat memanggilnya sebagai Adam. Dan pembahasan mengenai serial Forever season pertama episode kedua pun berakhir di sini.